Manajemen lintas budaya. Kata budaya berasal dari kata koler yang artinya mengolah atau mengerjakan dalam bahasa Inggris yang artinya budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai adat istiadat, akal pikiran maupun budi. Kata budaya lebih merujuk kepada pola pikir seorang manusia. Segala hal terbentuk berkaitan dengan atau metode komunikasi, kebiasaan yang terjadi di lingkungan atau yang biasa disebut adat istiadat. Mengapa budaya sangat penting? Pertama yaitu internal integrasi. Dengan adanya budaya maka dapat menyatukan semua anggota dalam organisasi sehingga mereka tahu bagaimana untuk saling terhubung dan bekerja sama satu dengan yang lain. Budaya membantu organisasi untuk mengembangkan suatu kebersamaan identitas sehingga masing-masing anggota tahu bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Budaya dapat menjelaskan bagaimana masing-masing anggota dapat berkomunikasi dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu eksternal adaptasi, yang berarti budaya dapat membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar organisasi. Budaya dapat menjelaskan bagaimana suatu organisasi mempersatukan tujuan dan mencapai kesepakatan dengan pihak luar. Nilai budaya yang benar dapat membantu organisasi menanggapi respon cepat terhadap kebutuhan konsumen atau mengurangi persaingan dengan pihak luar. Budaya meningkatkan karyawan untuk bekerja dan bersatu membuat komunitas organisasi bersama daripada hanya kumpulan organisasi yang bersifat individu. Dalam budaya terdapat adaptive organization culture dan unadaptive organization culture. Yang pertama yaitu dari segi visible behavior. Dalam adaptive organisasi kultur, pemimpin mencermati semua yang mendukung mereka, terutama pelanggan, dan memperkasai perubahan bila diperlukan untuk melayani kepentingan mereka sekalipun hal itu berisiko. Dalam adaptive organization culture, manajer cenderung bertingkah laku agak picik, berbau politis dan birokratis. Sebagai hasilnya mereka tidak merubah strategi mereka dengan cepat untuk menyesuaikan atau mengambil keuntungan daripada perubahan lingkungan mereka. Yang kedua ada express value. Dalam adaptive organization culture, pemimpin sangat peduli terhadap pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka juga sangat menghargai orang dalam proses yang dapat menciptakan perubahan yang berguna, misal inisiatif kepemimpinan atas dan ke bawah dari hierarki manajemen. Dalam unadaptive organization culture, manajer hanya memperhatikan diri mereka sendiri, kelompok kerja langsung, atau beberapa produk yang terkait dengan kelompok kerja. Mereka menghargai proses manajemen yang teratur dan menghindari risiko jauh lebih tinggi dari inisiatif kepemimpinan. Yang ketiga ada underlying assumption. Dalam adaptive organization culture, mereka melayani seluruh organisasi, mempercayai orang lain. Dalam unadaptive organization culture, memenuhi kepentingan diri sendiri dan tidak mempercayai orang lain. Mari kita bahas apa itu manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Hal ini perlu dipahami karena masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negara tersebut. Mengapa budaya sangat penting? Bidang-bidang dalam manajemen lintas budaya yaitu budaya adaptasi ditandai oleh keadaan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang fokus pada kegiatan eksternal. Yang kedua adalah adjustment kultur. Ini ditandai oleh keadaan relatif stabil. Orang-orang di luar organisasi diperhatikan visi misi organisasi pada pihak. Yang ketiga adalah clan kultur, memfokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam organisasi. Terdapat perubahan lingkungan yang cepat. Yang keempat ada birokratik kultur, dikembangkan dalam keadaan yang stabil, perusahaan fokus strategi ke arah internal. 4 macam budaya organisasi atau corporate, arahnya adalah fleksibel, internal, eksternal, dan status.
Yang pertama, budaya Glenn. Nilai-nilai adalah kooperatif, bijaksana, persetujuan, keadilan, dan kesederhanaan sosial. Budaya adaptabilitas atau adaptabilitas kultur, kreativitas, eksperimen, risiko, otonomi, dan responsivitas. Yang ketiga ada budaya birokratik, yaitu budaya ekonomi, formalitas, rasionalitas, keturunan, dan kepatuhan. Keempat ada budaya acis, nilai-nilai yang terkandung adalah kompetisi, kesempurnaan, kreativitas nasional, inisiatif personal, dan ketekunan. Kita lanjut ke materi kedua dan ketiga. Perbedaan bahasa di dunia. Berbeda bahasa, berbeda dunia. Para ahli antropologi, sosiologi, dan budaya serta antrolinguistik menyatakan pada awal manusia hidup kelompok berbeda bahasa, berbeda dunia. Para ahli antropologi, sosiologi, dan budaya serta antrolinguistik menyatakan pada awal manusia hidup berkelompok pada suatu daerah tertentu yang berbeda dengan kelompok manusia lain. Kondisi geografis menjadikan mereka hidup terisolasi antara yang satu dengan berkaitan dengan kondisi geografis. Boas dalam Griffin dan kawan-kawan tahun 2001 mengatakan bahwa setiap kelompok masyarakat yang berbeda dan terisolasi pada awalnya dicirikan oleh satu jenis kelompok masyarakat dengan bahasa yang satu, budaya yang satu, dan dipresentasikan dalam bahasa dan budaya yang berbeda dan budaya yang berbeda dan budaya. Sejalan dengan itu, Lewis tahun 1996 menambahkan bahwa bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat menjadikan mereka mendirikan suatu dunia tersendiri atur bahasa tersebut yang berbeda dengan dunia yang lain. Di samping kondisi geografis, faktor genetika atau biologis juga berperan penting dalam konteks berbeda bahasa dalam berbeda dunia. Boas pada tahun 1911 dalam Duranti tahun 1997 mengatakan bahwa kelompok orang tertentu yang mempunyai hubungan darah akan memiliki tertentu dalam jenis budaya tertentu yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi ini membuat mereka memiliki pandangan tentang realitas dunia yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut dalam realitas sosial dapat dilihat secara nyata, misal dalam sistem religi, sistem nilai, seni, mata pencarian, perilaku, tradisi, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam perbedaan tersebut lahirlah bahasa dan bangsa seperti Indonesia, Jerman, Inggris, Cina, Jepang, Mesir, Arab Saudi, dan negara lainnya. Konsep dan gagasan yang berbeda pada tiap bangsa. Porokalisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia dari pandangan dan perspektif. Hal ini itu akan jadi masalah yang sulit bagi banyak manajer internasional yang sering berasal dari negara maju dan mempunyai keyakinan bahwa pengetahuan mereka lebih dari untuk mengatasi masalah yang timbul dari negara yang lebih berkembang terbelakangnya. Banyak manajer mempunyai pandangan itu karena didukung latar belakang pengetahuan dan mempelajari manajemen di negara maju. Simplification adalah proses yang menunjukkan orientasi sama kelompok budaya yang berbeda. Sebagai contoh, cara manajer Amerika berinteraksi dengan manajer Inggris. Sama caranya dia berinteraksi dengan eksekutif dari Asia. Di sini lebih diarahkan pada penyesuaian terhadap keadaan lingkungan guna menghindari pertentangan atau konflik dalam organisasi. Para manajer dituntut untuk mengerti berbagai kebudayaan setempat. Di sini saya tunjukkan tabel 5 kebudayaan dasar. Di sini juga ada tabel many different across control, prioritas kira sistem operasi pada chef. Dari studi tersebut cukup dijelaskan bahwa karyawan masing-masing beda prioritas dalam menerapkan kegiatan manajemen. Perbedaan lain dari sumber daya adalah gaji, kompensasi, kesamaan pembayaran, dan cuti melahirkan. Berikut contoh. Hal tersebut sangat berbeda dari kondisi di Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat perlu menyesuaikan gaya hilang bila ingin masuk ke negara tersebut dengan sukses. Perencanaan kompensasi merupakan hal yang sangat penting dalam masing-masing budaya yang berbeda. Disajikan gaya kebudayaan digunakan pada negara Asia dan Eropa. Bisa dilihat dalam kebudayaan di negara. Bisa dilihat dalam tabel gaya kebudayaan negara Asia dan Eropa. Dari tabel tersebut kelihatan kelompok host yang berbeda budaya termasuk di negara Asia, Uni Eropa, dan Anglo. Setiap
kelompok memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memformulasi strategi kompensasi dan setelah menganalisa setiap kelompok disarankan sebagai di negara Pacific Rim, strategi insentifnya adalah memberi gaji tertinggi pada manajer tingkat senior. Di Eropa, strategi kompensasi harus sama bagaimanapun juga di Italia dan Belgia gaji yang lebih tinggi harus dibayarkan pada manajer lokal tingkat senior. Portugal dan Yunani profit sharing lebih efektif dibandingkan salary tinggi, dan di Denmark, Belanda dan Jerman rencana insentif perorangan akan lebih tinggi. Kegunaannya karena budaya individualisme yang sangat tinggi. Di Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat, penilaian terhadap prestasi individu, penghargaan, dan tantangan lebih meningkatkan motivasi kompensasi harus sesuai dengan kebutuhan. Elemen budaya mempengaruhi pasar internasional, yaitu materi hidup, bahasa, interaksi sosial, estetika, agama, pendidikan, dan sistem nilai. Kita masuk materi selanjutnya, konsep tentang kebenaran. Berikut beberapa karakteristik kebudayaan yang perlu diperhatikan bagi manajer menjalankan bisnis internasional. Karena karakteristik ini mempunyai relevansi dalam bisnis internasional. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari, yang ditularkan dari suatu anggota masyarakat yang lain. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri. Artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang keempat, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Orang yang sama-sama memiliki kebudayaan dalam anggota suatu masyarakat, orang-orang memiliki dan orang-orang yang tidak memiliki. Konsep tentang kontrak dan etika di berbagai negara, yaitu adalah konsep mengenai etika. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika merupakan norma, nilai-nilai, ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dengan definisi sebagai berikut. Konsep mengenai kontrak dan bisnis menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan perbaikan kualitas hidup. Yang kedua, keseluruhan lengkap pada berbagai bidang industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dalam jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, insuransi, dan lain sebagainya yang kemudian melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh. 3. Serangkaian kegiatan berhubungan dengan pembelian atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan berulang-ulang. Menurut penjualan barang atau jasa hanya terjadi satu kali saja bukanlah pengertian dari bisnis. Konsep tentang kontrak dan etika berbagai bangsa. Etika bisnis menurut Haji Budi Untung adalah pengetahuan tentang cara ideal pengaturan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Etika bisnis dalam prinsipnya dikemukakan oleh Sonny Craft pada tahun 1998 adalah sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi, sikap atau kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini dapat disebut sebagai prinsip dasar untuk ukuran bertahan lama atau tidaknya suatu perusahaan. Kejujuran yang dimaksud adalah jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu harga yang sebanding, dan jujur dalam hubungan kerja intern atau perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria rasional, objektif, dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa agar menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, sebuah tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Founder Eames dan R.A. Wangley dalam artikel
artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988 memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu ada utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensi. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang harus cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besar dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendah. Yang kedua ada individual learning approach. Setiap orang dalam tindakan melihat dasar yang harus dihormati, namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan pihak lain. Yang ketiga adalah justice approach, adalah para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan atau secara kelompok. Konsep tentang kebenaran, kontrak, akal sehat, gosip, dan bungkam di berbagai bangsa. Berikut adalah doing business in China. Budaya yang mempengaruhi bisnis di China dapat disimpulkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah doing business in Rusia, adalah beberapa saran dalam berbisnis di Rusia. Selanjutnya adalah doing business in India. Jika melakukan bisnis di India, ada beberapa kebiasaan yang sangat berguna antara lain sebagai berikut. Terdapat banyak perbedaan kebudayaan antar negara sehingga bagi para manajer yang berskala internasional perlu melengkapi dengan pengetahuan tentang berbagai kebudayaan di berbagai negara. Hal ini dilakukan mempermudah pengembangan industri atau usaha yang akan memberi hasil yang optimal dalam hal rentur yang akan diperoleh. Dengan banyaknya pengetahuan mengenai berbagai kebudayaan antar negara akan memperkaya seorang manajemen tirai internasional dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi lingkungan mereka berada, mempermudah komunikasi interaksi antar personel di tempat manajer tersebut berada. Kemampuan memahami latar belakang kebudayaan akan menciptakan suatu situasi kerja yang kondusif di tempat kerja. Dengan adanya suatu kerja yang kondusif akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Bagi manajer yang berhasil menerapkan kebijakan perusahaan di berbagai negara, maka akan memperoleh image positif dari berbagai perusahaan berskala internasional atau dunia, sehingga sangat dapat dipastikan menghasilkan pribadi eksekutif yang akan diburu oleh para pemilik modal untuk mengolah perusahaan mereka. Kita beralih ke materi keempat, yaitu culture shock. Istilah culture shock diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli antropologi Carl Valerio Albrecht. Culture shock adalah sebuah kondisi atau keadaan mental yang timbul akibat adanya transisi dari situasi atau lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda, dan berbagai kebiasaan yang kita ketahui selama ini tidak efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Dampak culture shock sendiri dapat menimbulkan berbagai kondisi yang mempengaruhi kondisi fisik dan mental seperti kelelahan dan disorientasi arah. Menimbulkan berbagai macam stresor yang memerlukan penyesuaian. Stresor dapat berupa masalah komunikasi, isolasi, kesulitan dalam penyesuaian diri. Berbagai reaksi ketika mengalami culture shock adalah sikap pesimis terhadap lingkungan baru, bingung dan disorientasi takut terhadap penolakan, sakit perut dan kepala, homesickness, merindukan keluarga dan teman, takut kehilangan status atau kehilangan rasa percaya diri. Yang terakhir adalah cemas. Tahapan dalam culture shock. Tahapan dalam culture shock ada 4, yaitu excitement phase atau masa bulan madu, culture shock atau masa krisis, adjustment phase atau masa pemulihan, dan mystery phase atau masa penyesuaian. Pada masa bulan madu biasanya ditandai pada setiap individu dipenuhi dengan rasa senang, harapan baik, dan berbagai hal indah yang mungkin dapat didapatkan pada budaya yang baru. Pada masa krisis ditandai terhadap tahapan ini dimulai menyadari adanya perbedaan keadaan pada budaya yang baru, mulailah timbul berbagai masalah yang menyertainya. Sebagai contoh adalah kesulitan dalam proses adaptasi dan komunikasi.
Yang ketiga, pada masa pemulihan, hal ini ditandai dengan adanya pengertian terhadap budaya baru. Individu akan merubah dirinya dan menyesuaikan diri agar sesuai dengan kebudayaan yang baru dan kebiasaan yang baru. Masa penyesuaian, hal ini ditandai pada tahapan ini individu memahami berbagai elemen penting yang terdapat pada budaya yang baru. Individu sudah merasa nyaman dan dapat berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Dampak positif culture shock adalah adanya keterlibatan individu dalam mempelajari budaya baru dan tidak terperangkap dalam kebudayaan yang dapat mengisolasi dari masyarakat. Merupakan kesempatan bagi individu untuk mempelajari lebih dalam mengenai kebudayaan sendiri, melatih kemampuan individu untuk menjadi bagian dari masyarakat multikultural. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya culture shock pada budaya baru. Faktor agama, faktor bahasa, keseharian, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pergaulan, faktor adat istiadat, faktor sosiologis, dan faktor geografis. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu budaya negosiasi. Apa itu budaya negosiasi? Budaya negosiasi adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. 7 karakteristik utama dari budaya negosiasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. 2. Memperhatikan detail. 3. Orientasi pada hasil. Orientasi pada orang. Orientasi pada tim. 6. Keagresifan. 7. Stabilitas. Budaya organisasi ada 3, yaitu budaya organisasi yang tampak, budaya organisasi yang tidak, keyakinan paling atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Budaya organisasi berkaitan bagaimana karyawan mempelajari suatu organisasi dan tidak dengan karyawan menyukai karakteristik itu. Tidak, budaya organisasi dalam suatu sikap deskriptif seperti kesan kerja atau yang bersifat luas. Penelitian mengenai budaya berupaya mengukur bagaimana memandang organisasi mereka. Dan 3 pertanyaan, yaitu apakah mendorong kerja tim, apakah menghargai, apakah budaya organisasi memiliki budaya yang seragam, bahwa individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berada di tingkat yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi. Sebagian besar organisasi memiliki budaya yang dominan dan baik kultur, mana budaya yang nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas anggota memberikan efek kepribadian organisasi yang berbeda. Sebudaya, yaitu budaya kecil di dalam organisasi cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk meredakan masalah. Budaya kuat melawan budaya yang kuat. Suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dianut dan dilakukan secara luas. Misal dalam menanggapi survei manajemen, jika sebagian para pekerja memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi, budaya yang lemah adalah sebalik. Dalam menanggapi survei, para pekerja memiliki opini besar atau opini yang sangat besar variasinya. Budaya versus formalitas. Formalitas yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Dalam budaya kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama untuk kebutuhan akan dokumentasi. Maka formalisasi dan budaya adalah dua hal yang berbeda pada tujuan yang sama. Apa yang dilakukan oleh budaya? Fungsi budaya menciptakan iklim budaya yang etis, budaya dan inovasi, budaya sebagai suatu aset, dan budaya sebagai suatu kewajiban. Fungsi budaya memiliki peranan untuk mendefinisikan batasan, menyampaikan suatu perasaan orang akan identitas bagi para anggota organisasi. Budaya akan memfasilitasi pada suatu yang lebih besar dari budaya kepentingan diri sendiri, mendorong stabilitas dari sistem sosial. Pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian, membimbing dan membentuk teknis tingkah laku perilaku dari pekerja. Budaya menciptakan iklim, yaitu merupakan persepsi yang tersebar yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Aspek budaya ini seperti semangat tim pada level organisasional. Ketika seorang memiliki perasaan umum sama mengenai yang terpenting atau beberapa baik
bekerjanya suatu hal. Maka efek dari tingkah laku ini akan menjadi semakin besar daripada jumlah sebagian individu. Dimensi budaya yang etis adalah iklim kerja yang beretika merupakan konsep yang tersebar mengenai perilaku dan salah di tempat kerja yang mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etik anggotanya. Menurut para ahli, ada 5 kategori iklim, itu instrumental, kepemimpinan, independensial, kode, serta aturan. Budaya dan inovasi adalah budaya yang rawi dari suatu perusahaan. Seringkali perusahaan yang inovasi dikendalikan dengan budaya keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi dan budaya yang mempercepat. Misal pada perusahaan Alexion Pharmaceutical, pembuat obat penyelamat hidup. Kunci bagi inovasi terus-menerus adalah suatu budaya kepedulian yang mendorong untuk obat yang dapat menyelamatkan para pasien yang memiliki penyakit langka. Bahkan ketika para pasien terkena hanya sedikit, tetapi biaya pengembangan sangat tinggi dan probabilitas keberhasilan yang rendah. Budaya sebagai sebuah kewajiban institusionalisasi, kondisi di mana yang terjadi ketika organisasi mengambil hidup sendiri terpisah dari para anggotanya dan bukan barang atau jasa yang diproduksi serta memperoleh keabadian. Hambatan bagi perusahaan. Budaya merupakan suatu nilai-nilai yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang menunjukkan efektivitas organisasi. Hambatan dan keanekaragaman. Ketika merekrut para pekerja yang berbeda dari mayoritas dan ras, umur, gender, kecacatan, atau karakteristik lainnya yang menciptakan sebuah paradoks. Hambatan akuisisi dan merger. Akuisisi dan merger akan menggabungkan dua budaya perusahaan yang menyebabkan masalah. Faktor utamanya adalah faktor finansial dan sinergi produk. Dalam menciptakan dan mempertahankan budaya, bagaimana sebuah budaya dimulai? Budaya dimulai dari kebiasaan, tradisi, dan secara umum organisasi saat ini. Dalam melakukan suatu hal, sebagian besar hubungan dengan apakah hal ini dapat dilakukan sebelum dan seberapa hasilnya dulu menciptakan. Pencipta budaya terjadi 3 cara, yaitu para pendiri, merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan mereka lakukan. Penanaman dan menyosialisasi secara cara mereka dalam berpikir dan merasa terhadap para pekerja. Perilaku dari para pendiri sendiri didorong pekerja mengidentifikasi dengan mereka, menginteralisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Kedua, dalam mempertahankan suatu budaya hidup. Ketika suatu budaya telah ada posisinya, maka praktik di dalam organisasi mempertahankannya dengan memberikan kepada para pekerja atau rangkaian pengalaman yang sama. Terdapat 3 pelaksanaan dalam suatu budaya, yaitu pemilihan. Suatu eksplisit dari pemilihan adalah mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. Manajemen puncak. Tindakan dari manajemen puncak juga memiliki terdapat budaya organisasi melalui kata-kata, perilaku senior eksekutif dalam menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi terhadap komponen-komponen sikap, yaitu sebelum datang, pertemuan, metamorfosis, produktivitas, komitmen, dan tingkat putaran. Bagaimana para pekerja mempelajari budaya? Budaya ditransmisikan oleh cara bekerja dalam beberapa bentuk yang saling berpotensial, yaitu cerita, ritual, simbol, material, dan bahasa. Menciptakan budaya organisasi yang beretika dengan cara manajer menciptakan budaya organisasi beretika mengikuti beberapa prinsip, yaitu menjadi panutan yang terlihat, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika, menyediakan pelatih beretika, memberikan imbalan atas tindakan beretika yang tampak, dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika, menyediakan mekanisme perlindungan. Menciptakan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif merupakan suatu budaya yang menekan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih dari memberikan hukuman, serta menekan vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah pengakuan bahwa orang memiliki kehidupan dari dalam yang memelihara dan dipupuk oleh pekerja yang bermanfaat yang terjadi dalam konteks komunitas. Karakteristik dari organisasi yang spiritualitas. Karakteristik dari
spiritualitas di tempat kerja yang ditarik dari pembahasan sebelumnya mengenai nilai etika, motivasi, dan kepemimpinan. Mencapai organisasi yang spiritual. Banyak organisasi yang telah meningkatkan karakteristik akan spiritualitas, tapi memiliki kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsipnya dalam praktek pelaksanaan. Beberapa tipe dari pelaksanaan dapat memfasilitasi suatu tempat kerja yang spiritual, termasuk mereka yang mendukung keseimbangan antara pekerja dengan kehidupan. Para pemimpin dapat mendemonstrasikan nilai tingkah laku yang memicu motivasi secara intrinsik, perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja. Kritik atas gerakan spiritualitas di tempat kerja menitik beratkan pada 3 permasalahan, yaitu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan spiritualitas di tempat kerja, apakah organisasi memiliki hak untuk memaksa spiritualitas terhadap para pekerja, mempertanyakan mengenai ekonomi, apakah spiritualitas dan keuntungan tersebut sesuai. Materi selanjutnya adalah proses negosiasi. Negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Dalam materi ini kita akan mempelajari proses negosiasi, budaya dan negosiasi, pendekatan pengambilan keputusan, dan budaya dan pengambilan keputusan. Pertama, kita mulai dari proses negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu hal yang umum dilakukan dalam dunia profesional, entah dilakukan melalui negosiasi harga dengan supplier Anda, melakukan negosiasi atas Anda mengenai bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dan kapan pekerjaan itu harus dilakukan. Negosiasi biasanya terjadi ketika memiliki sumber daya yang terbatas seperti waktu, uang, dan lain sebagainya. Proses negosiasi ada 4, yaitu persiapan dan perencanaan, mendefinisikan aturan-aturan pokok, klarifikasi dan justifikasi, penawaran dan pemecahan masalah, menutup negosiasi dan implementasi. Selanjutnya, budaya dan negosiasi. Hal ini berkaitan dengan taktik atau strategi dalam bernegosiasi. Seorang negosiator sifatnya wajib untuk membaca situasi, memetakan keadaan dan mengerti kultur sehingga dia tahu bagaimana posisi seperti apa. Apalagi dalam suatu negosiasi bisnis yang berada di level internasional, seorang negosiator harus cukup mumpuni untuk membaca situasi cross-kultural maupun interkultural. Berdasarkan analisis faktor budaya, Hofstede tahun 1980 secara empiris menemukan ada 4 dimensi program mental yang dikembangkan dan mempengaruhi proses terjadinya negosiasi, yaitu power distance, uncertainty avoidance, individual versus kolektivitas, dan multikulturalitas versus feminitas. Selanjutnya adalah pendekatan pengambilan keputusan. Ada 4 pendekatan keputusan, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan 5 pertanyaan, pendekatan standar moral, dan pendekatan pastin. Pendekatan filosofis yaitu kontekstualisme, ultranisme, atau teologi. Pelaku konsekualitas sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan secara moral tidak moral jika dan hanya tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Ultralianisme klasik berkaitan dengan utilitas keseluruhan, mencakup keseluruhan varian, dan karena hal ini hanyalah sebagian manfaat dalam pengambilan keputusan etis dan konteks bisnis, profesional, dan organisasi. Konsekualitasme dan ultranisme berfokus pada hasil atau akhir dari tindakan, maka disebut juga teleologika. Pendekatan filosofis selanjutnya adalah deontologi,
yaitu berbeda dengan konsep kualitasme. Deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan, bukan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat penting bagi profesionalitas direktur dan eksekutif diharapkan memenuhi kewajibannya. Virtual Act. Kalau kedua pendekatan tadi menekankan pada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab, hak, dan prinsip sebagai panduan untuk benarkan kebiasaan moral, etika kebijakan berkaitan dengan aspek motivasi dan karakter moral yang oleh pengambil keputusan. Pendekatan 5 pertanyaan. Kerangka 5 pertanyaan pendekatan berguna untuk pertimbang tertib masalah tanpa banyak externalities, dan di mana fokus khusus diinginkan oleh perancang proses pengambilan untuk pengobatan yang memperluas dari pendekatan ini. Pendekatan 5 pertanyaan opsional dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambil keputusan yang terlibat. Selanjutnya, pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral untuk analisis dampak stakeholder yang dibangun oleh pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder ini akan lebih umum dan fokus pendekatan 5 pertanyaan dan memimpin pengambilan keputusan analisis yang lebih luas berdasarkan dengan bersih, bukan hanya probability. Sebagai tantangan pertama dari keputusan yang diusulkan. Pertanyaan berfokus pada keadilan distributif atau keadilan ditangani dengan cara yang sama seperti dalam pendekatan 5 pertanyaan. Yang keempat adalah pendekatan Pastin. Pastin menggunakan konsep etika aturan dasar atau epitur, gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Jika keputusan di mana menyinggung nilai-nilai dapat memungkinkan bahwa displacement atau relation akan terjadi. Sayangnya, hal ini dapat menyebabkan pemecatan seorang karyawan yang bertindak tanpa pemahaman aturan dasar, baik dari organisasi pengusaha yang terlibat, memperluas dan pencampuran pendekatan. Dari waktu ke waktu, masalah etika yang tidak cocok dengan sempurna ke salah satu pendekatan yang dijelaskan. Untuk eksistensi, masalah yang diangkat oleh suatu masalah ketika diperiksa dengan pendekatan 5 pertanyaan mengharapkan bahwa dampak jangka panjang signifikan atau eksternalitas yang dipanggil untuk analisis biaya manfaat daripada probability. Sebagian pertanyaan tingkat pertama. Untungnya, biaya manfaat analisis dapat diganti atau ditambahkan ke pendekatan untuk memperkayanya. Demikian pula konsep dasar etika aturan dapat dicangkokkan ke pendekatan non-pastin. Jika diperlukan dalam keputusan yang berhubungan dengan pengaturan dalam perusahaan, perawatan harus diambil ketika memperluas blending pendekatan. Bagaimanapun, untuk memastikan setiap bidang offness, keadilan, dan dampak pada hak-hak individu diperiksa dalam analisis keputusan lain komprehensif. Terakhir mungkin rusak. Mengintegrasikan pendekatan dampak analisis filosofis dan stakeholder, pendekatan konsekualisme fisiologis, teknologi, dan kewajiban etika yang dikembangkan pada awal bab mendasari dan harus disimpan dalam pikiran untuk menginformasikan dan memperkaya analisis bila pendekatan tipe pemangku kepentingan dampak. Pada gilirannya, dampak pemangku kepentingan analisis kata yang digunakan untuk memberikan pemahaman fakta, hak, kewajiban, dan keadaan terlibat dalam keputusan atau tindakan yang esensial ke analisis etis yang tepat dari motivasi, fitus, dan karakter yang diharapkan. Akibat dari analisis efektif komprehensif dari ethicality dari keputusan tindakan yang diusulkan. Pendekatan-pendekatan fisiologis tradisional harus menambah model stakeholder dan sebaliknya. Menilai motivasi dan kebijakan yang diharapkan dalam karakter. Keputusan yang dibuat oleh eksekutif perusahaan, oleh akuntan dan pengacara yang terlibat dalam Aaron Arthur Edison World Conticon Adeptia dan lain-lain telah menunjukkan bahwa para pengambil keputusan banyak yang gagal untuk hidup sebagai harapan para pemangku kepentingan. Beberapa termotivasi akan keserakahan bukan oleh karena kepentingan elit berfokus pada kebaikan semua. Lain pergi bersama dengan keputusan etis karena mereka tidak mengakui bahwa mereka diharapkan untuk berperilaku berbeda dan memiliki kewajiban untuk melakukan. Apabila suatu fidusia
telah memiliki masa dengan kepada pemegang saham pemangku kepentingan lainnya, keutamaan sifat karakter yang diharapkan seperti integritas, profesionalisme, keberadaan, dan sebagainya tidak cukup diperhitungkan. Budaya dan pengambilan keputusan. Budaya pengambilan keputusan. Pengetahuan kita akan perbedaan cara kekuasaan. Misal mengatakan kepada kita bahwa budaya dengan cara kekuasaan yang tinggi seperti di India hanya manajer tingkat senior yang mengambil keputusan. Pengetahuan kita bahwa budaya beraneka dalam orientasi waktu membuat kita memahami mengapa para manajer di Mesir akan mengambil keputusan pada laju yang jauh lebih perlahan dan lebih berhati-hati daripada Amerika. Seorang manajer Amerika Utara mungkin mengambil suatu keputusan penting secara intuitif, tetapi ia tahu bahwa penting agar pengambilan keputusan itu tampak berlangsung dalam suatu cara yang rasional. Berdasarkan orientasi kegiatan suatu masyarakat, beberapa budaya menekan pemecahan masalah. Budaya yang lain memfokuskan pada penerimaan baik situasi seperti adanya. Amerika termasuk dalam kategori pertama. Thailand, Indonesia merupakan contoh dari budaya yang termasuk dalam kategori kedua. Karena manajer pemecahan masalah meyakini bahwa mereka dapat dan seharusnya mengubah situasi untuk manfaat mereka sendiri. Usahawan Amerika mungkin identifikasi suatu masalah jauh sebelum orang Thailand atau Indonesia padanan mereka untuk mengenali masalah-masalah tersebut seperti apa adanya. Peningkatan komitmen mempunyai implikasi-implikasi yang luas bagi keputusan manajerial dalam organisasi. Banyak organisasi telah menderita kerugian besar karena wirausahawan bertekad membuktikan bahwa keputusan awal benar dengan terus mengorbankan sumber daya ke apa yang merupakan urusan rugi sejak awal. Demikian pembahasan materi dari materi 1 sampai 7 atau dari pertemuan 1 sampai 7. Terima kasih.